Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Pada kesempatan Ahad ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kekuatan serta diringankan dan kita menuju majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, marilah kita awali, kita buka pengajian pagi hari ini dengan baca-bacaan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Awan Abdillah yang pagi hari ini akan menyampaikan tausiahnya terkait dengan problematika seputar puasa. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Awan Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Mampukan kami untuk mengajarkannya ya Allah. Berkahi kesehatan kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Datangkan kepada kami rezeki yang halal barokah ya Allah. Rezeki yang berlimpah-limpah ya Allah, yang dengannya kami ahli sedekah ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghaffar, ampuni segala salah khilaf dosa kami ya Allah. Bagi siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, siapapun yang datang membawa dosa, pulang membawa pahala ya Allah, pulang membawa ampunan-Mu ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sempit ya Allah, pulang dari majelis dalam keadaan lapang ya Allah. Siapapun yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Siapapun yang terlilit hutang, lepaskan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah dengan kemurahan-Mu, kasih sayang murah, siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, yang belum haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Mudahkan berangkat haji ya Allah. Berangkatkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb, jadikan amal soleh yang kami lakukan pagi hari ini pahalanya mengalir pula untuk orang tua kami ya Allah, mengalir pula pahalanya untuk guru-guru kami ya Allah, mengalir untuk setiap orang yang menjadi jalan pertemuan di pagi hari ini ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin karunia Allah kita bisa bertemu di majelis kita yang mulia bahagia ini. Ini tentu karena nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmatnya masih hidup. Itu salah satu nikmat Allah. Sing urip ya nikmat. Ana wong sing setengah urip setengah mati ya. Uripe ketap-ketip wala yamutu wala yahya. Orang mati, orang urip. Dia omong hidup tapi nggak kemana-mana, tergeletak, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat, dilayani. Dia omong mati, ya isih bernafas, detak jantung masih ada. Awak dhewe teko di sini itu masih hidup. Ini salah satunya nikmat Allah. Kenapa dikasih nikmat hidup? Karena Allah tahu mungkin mambengi gawe dosa, mungkin kemarin gawe dosa, atau tadi pagi sudah bikin dosa. Allah beri kita hidup ini supaya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Tang-tang bojone loro dikai wedang loro. Panitia. Terus ini nyala nggak? Tes. Cek. Doa ya. Tes. Baik. Bapak Ibu, makanya nikmat salah satu dan diberi kesempatan untuk taubat itu nikmat luar biasa. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut. Kita minta kepada Allah diberi kesempatan taubat sebelum mati. Karena ada orang-orang yang ketika dia hidup di ujung-ujungnya bermaksiat kepada Allah, pas maksiat mati, selesai sudah. Tahajudnya selesai, duhanya selesai, hajinya selesai, sedekahnya selesai, zakatnya selesai, semuanya selesai. Tidak ada manfaat, tak ada gunanya, sama sekali tidak ada. Tapi ini orang-orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafatnya husnul khotimah, amal soleh di ujung hidupnya. Sehingga kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan istakmalu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, istakmalu, dikasih hadiah amal soleh di ujung hidupnya. Kenapa? Sebagai jawaban berarti tahajudnya diterima, sholatnya diterima, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, semuanya diterima. Makanya kunci jawaban amal kita itu adalah pada ujung kematian kita. Kullu syai'in bi khawatim. Segala sesuatu itu dilihat ujungnya, bukan awalannya. Betul? Nah, itulah kita makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak semuanya ini wafat husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan di ujung. Mau telas? Kebagian kok. Snacknya silakan di. Ono snack kita? Tunggu di. Saya tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ya. Kita ini sebentar lagi berpuasa. Ya tahu? Nanti kita puasa jatuhnya tanggal berapa? 1 Ramadan. Ini puasa bulan apa sih? 1 Maret ya. 1 Ramadan kok. 1 Maret. Ya kan belum tentu fatwa ulama kita apa nanti. Kita puasa 1 Ramadan. Diwajibkan untuk kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Ini orang mengkuat kata Allah itu. Biyen kutiba 'alaikumus shiyam juga diwajibkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kamu juga sama diwajibkan. Jadi orang ngomong Islam kok. Kalau ada orang milih gini, males mlebu Islam ngopo kakean aturan dadak poso-poso barang. Mereka agama lain
yang mengatakan bahwa Islam repot pakai puasa, itu karena mereka tidak mau taat dengan ajarannya. Nek mau ikut taat ajarannya, mereka juga sama. Kata Allah diwajibkan puasa. Sebelum umat Nabi Muhammad, sebelumnya juga puasa. Biyen-biyen nabi-nabi juga puasa, sama. Contohnya Pak Ustaz, contohnya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang poso. Kapan puasanya? Nabi Isa itu puasa dijelaskan dalam kitab Injil Perjanjian Lama Yeremia 36 ayat 9. Apa ini nih? Kok apal Pak Ustaz? Yeremia 36 ayat 9. Pada pemerintahan Raja Yoyakim, pada pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda memerintahkan kepada rakyat Yerusalem untuk berpuasa di bulan ke-9. Dimaklumkan atas mereka berpuasa di bulan itu, bulan ke-9. Begitupun orang-orang dari luar Yerusalem ketika masuk ke kota Yerusalem, bermukim di situ, dia harus berpuasa di bulan tersebut. Puasa di bulan ke-9. Bulan ke-9 bulan apa? Bulan apa? September. Tak tahu nih. Yerusalem ini orangnya di Palestina kan? Palestina itu bahasanya apa? Ini orang Arab Ibrani cuma 2. Pertanyaan saya, bahasa Arab ini orang September, Januari. Orang Arab kok Januari, Februari. Arab sejak Nabi belum lahir sudah ada perhitungan kalender Muharram, Safar, itu sudah ada. Sebelum Nabi lahir itu sudah ada. Di Jazirah Arab sudah dikenal itu. Maka pada waktu itu berpuasa di bulan ke-9 tentu berdasarkan kalender Komariah. Sudah ada di Jazirah Arab. Coba kita sama-sama ya. Wong Islam itu dunia apa? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Ayo bu kok mejem kabeh iki. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ojo ngomong ruah, Sya'ban ya. Arab kok ruah iki ora ono ruah. Arab maklum tenan. Ya, yang ke-9 apa? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan ke-9 Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Maka Nabi Isa juga puasa di bulan ke-9 sama. Nabi sebelumnya lagi Nabi Daud juga puasa. Dia puasa nih. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, seharinya berbuka. Jadi puasanya selang-seling. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Puasanya wah neger atau ekstrim Pak Panjen. Nabi Nuh itu puasanya setahun puasa, setahunnya berbuka. Setahun puasa, setahunnya orang. Jadi puasanya setahunnya orang, setahun lagi. Jangan bayangin poso setahun. Kuwi bodoh kapan gitu. Poso terus kayak kapan iki bodoh ya Allah, poso sampai setahun itu. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa juga berpuasa. Nabi Musa diantaranya puasa di bulan Asyura, yaitu tanggal 10. Bulan Muharram maksudnya. Asyura tanggal 10 namanya puasa Asyura. Itu puasanya juga dilakukan para nabi-nabi termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang wajib puasa. Bahkan sebelum turun perintah puasa wajib Ramadan, Nabi Muhammad itu sudah wajib berpuasa sebelum Ramadan. Puasa apakah itu? Masih ngerti? Tak kayak saya ketemu wis. Selain panitia. Nabi Muhammad sebelum turun perintah puasa Ramadan yang jatuhnya tanggal 1 Sya'ban 2 Hijriah. Jadi ayat kutiba alaikumusiyam itu turunnya di bulan Sya'ban tanggal 1 hari Senin tahun kedua Hijrah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah tahun kedua itu turun perintah puasa. Selama di Mekah Rasul belum puasa Ramadan. Terus puasa yang dilakukan Nabi hukumnya wajib, yaitu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura tanggal 10 dulu hukumnya wajib. Puasa Asyura. Ketika turun perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura gugur perintah wajibnya menjadi sunnah muakkadah. Ini perintah puasa Asyura.
Jelas Bapak Ibu? Paham? Halo? Ngelih-ngelih mengantuk. Loro-loro nih Pak Ustaz. Waduh, aku suka Jogja loh. Ngacir ngebut motoran nih mau Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sini membahas tentang masalah problematika yang terjadi selama puasa. Ini baru awal-awal ini saya itu kok sudah di WA sama jamaah. Ustaz, di kampung saya saiki sik rame to arep padusan bentar lagi. Padusan, keramasan segala macam. Kiki jane pertanyaan klasik jajan ini, asli klasik. Boleh nggak sih Bu dalam Islam itu padusan, adus itu boleh nggak? Ya boleh, adus orang oleh kiki. Adus ya oleh kok. Ning kan innamal a'malu tergantung niatnya. Dene adus iki ngopo? Nek acara padusan itu bagian dari kewajiban mau puasa Ramadan, bid'ah itu asli. Tidak boleh, tidak ada aturan itu. Mandi itu ada mandi wajib, mandi sunnah. Di antara mandi wajib apa Pak? Satu. Karena apa? Oh, nek junub apal kabeh yo wis. Sian ampun tenan. Sami niki apale junub kudu nomor 1. Mandi wajib karena junub, apalagi selesai haid, nifas, apalagi mandi wajib. Hah? Enggak, kalau Jumat itu mandi sunnah. Karena seseorang itu dia junub, kemudian junub karena berjimah dengan istrinya atau suaminya, kemudian habis apa ini tadi saya bilang haid, nifas, ihtilam, apa? Mimpi, basah, atau yang kelima berzina. Berzina itu tetap untuk mandi wajib loh. Berzina orang. Neng yo iki jangan direken ke berzina ini. Aku tak ngamal guys mandi wajib lah, apa tak zina dhisik. Nyeluk kaplok tenan kok iki. Ya ini perkara-perkara ini mandi wajib. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu diantaranya mandi satu, mandi Jum'ah, mandi sunnah. Kemudian masuk Islam, seorang mu'alaf masuk Islam, itu termasuk mandi. Yang ketiga mandi sunnah ketika selesai memandikan jenazah. Yang memandikan, kalau yang ngantarkan, yang mikul disunnahkan berwudu setelahnya, berwudu. Kalau dia berwudu dianggap batal, harus mengulang wudu. Tapi kalau yang memandikan jenazah disunahkan setelah memandikan dia pun mandi. Itu yang memandikan jenazah, termasuk mandi sunnah. Mandi Jumat, mandi memikul jenazah, masuk Islam. Termasuk mandi sunnah itu mandi ketika Id, ketika hari raya hendak sholat Id, bukan pas mau Ramadan. Jadi mandi sunnahnya itu, yang mandi sunnahnya itu tata caranya yang mandi besar, seperti mandi besar itu melaksanakannya pas mau sholat Id. Jadi pagi harinya subuh atau setelah subuh mandi persiapan mau sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ketika dia mau sholat-sholat yang besar seperti istisqa dan yang lain. Itu disunnahkan untuk mandi, itu sunnah, bukan pas mau puasa Ramadan. Ning tetap ya kudu adus lho ya, sesuk poso iki hari iki tetap adus. Ini kan ngomong masalah mandi sunnah, mandi besarnya ini. Nah, jadi ini jangan sampai ini jadi pertanyaan lagi. Jadi Ramadan kok terus mandi ora, terus keramasan padusan. Nek padusan ini jelas batilnya itu karena mereka rata-rata sing padusan kan yang embung atau di telogo atau apa kan campur lanang wedok. Tumplek-blek sak ngono ki nguyuh kabeh iki terus kepiye coba. Aku ora bayangke lu mandi uyuh sak ngono kae. Ane telogo ora ono kamar mandi to. Ane nek kolam renang, kan ono kamar mandi, kebelet uyuh munggah, ya to mentas ke kamar mandi. Ane telogo ning tidak perlu uyuh. Ya mesti koko meneng nanteng wis. Ngetinti anget-anget wis mesti. Ustaz apal ngerti. Alah, kaya jenengan ra tahu.
ini ora tahu kabeh, wis ora tahu. Ini termasuk masalah, jadi jangan sampai ini terjadi. Oke, baik, selanjutnya ini bab masalah puasa. Puasa itu ada yang timbul masalah-masalah, ada yang membatalkan puasa kita, ada yang menghapus pahala puasa. Ini puasanya sah, puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Ada yang sama sekali membatalkan puasa, jadi puasanya benar-benar batal, tidak dapat pahala, dia kemudian harus mengganti di hari lain. Tapi ada juga yang dia ini bukan hanya membatalkan puasa, yang dia itu selain batal, dia nggak bisa ganti di hari apapun. Nah ini dia. Siapa mereka? Nah inilah Nabi SAW bersabda nih. Riwayat hadis dari Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadhana fi ghairi rukhsah." Barang siapa yang berbuka puasa, batal puasanya di bulan Ramadan tanpa ghairi rukhsah, tanpa ada keringanan kepadanya, bukan karena uzur tertentu, pokoknya batal saja. Rakhasallahu lahu lam yaqdihi anhu siyamud dahri wa insamahu. Maka kata Allah, puasanya, kata Nabi, tidak dapat dibayar meskipun dia puasa sepanjang masa. Ini puasa nggak ada kodoknya. Siapa yang kodoknya mesti ganti di hari lain? Mereka yang batal puasa tanpa uzur, batal tanpa uzur. Maka dia ini gimana caranya? Dia ini sudahlah dapat dosa, dia tidak bisa mengganti maupun dia puasa sepanjang masa. Artinya apa Pak Ustaz? Artinya orang-orang ini ya nggak bisa ditebus, karena dia begitu nggak bisa ditebus. Puasa sepanjang masa juga nggak bisa tebus. Tapi bukan berarti dia tidak kodok sama sekali. Ya. Tetap nanti selesai Ramadan dia kodok, walaupun kodoknya itu tidak bisa pahalanya menutup atas batalnya dia puasa gak iso. Tapi kalau orang yang uzur karena safarin, karena dia safar, maridon, atau karena dia sakit, atau karena uzur tertentu, maka yang demikian itu dia boleh batal, dia ganti di hari lain, insya Allah walaupun ganti lain, oleh Allah itu dia tidak berdosa, dia mendapatkan tertutup, ya, tercover atas batalnya puasa itu. Selesai dia. Ini kalau ada alasan uzur tertentu. Makanya jangan sampai batal tanpa uzur. Apa uzurnya diantaranya? Satu, ya seperti yang Allah sebutkan tentu, yaitu karena maridon au ala safarin, safar, maridon, sakit. Terus apalagi boleh batal? Saya sebutkan nih, sebelum saya bahas banyak-banyak. 9 golongan orang ini boleh dia tidak puasa. 9 golongan. Ingat-ingat, jenengan termasuk atau tidak di dalamnya? Cek. 9 golongan orang ini boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa Ramadan. 1, wong edan. Kok guyu jenengan? Dia pancen wong edan itu enggak harus puasa wong edan. Kenapa kira-kira? Ya karena syariat Islam ini hanya diperintahkan untuk orang yang mukallaf. Apa mukallaf? Oh ya, orang yang berakal, normal, waras. Maka wong edan dia tidak wajib puasa. Wong edan enggak wajib. Terus Pak Ustaz, dia mengkodok atau tidak Pak Ustaz? Wong edan wong edan dia nggak kena kewajiban, maka dia tidak perlu kodok. Nggak ada orang gila ganti puasa wis waras pernah yang ganti orang. Wong edan itu tidak wajib kodok jika suatu saat dia waras lagi, kecuali yang kodok itu edan sesaat. Ono Pak Ustaz, wong edan sesaat. Ono. Ibu-ibu dikabari, "Bu, apa? Aku ndelok bojomu mlaku karo wong wedok gandengan." Tenan langsung edan bareng. Melayu-melayu, muda.
di bulan Ramadan batal puasanya. Sesuk waras meneh ibu iki. Maka edannya itu harus dikodok ketika dia gila itu harus dikodok karena dianggap sakit sesaat, maka dia ganti. Tapi nek edannya bertahun-tahun, ketika dia waras dia tidak perlu mengganti puasa. Makanya nek edan aja mung stilit tanggung malah kodok deh. Nanti edan iki sing suwe sisa malah bebas ora kodok. Ini kepiye ngambil hikmah kok kaya ngene iki kepiye. Satu orang gila, yang kedua anak-anak, cah cilik. Ini sama nih kelompok satu, kelompok dua ini. Siapa? Orang-orang yang akalnya nggak sempurna. Yang cah cilik belum balik, ya belum wajib puasa. Jangan dipaksa, kalau dia batal nggak usah dimarahi. Belum wajib. Cuman tetap harus dilatih, diajari. Jelas? Nomor satu, nomor dua ini mirip kaitannya dengan akal. Termasuk nyuwun pangapunten kalau ada bapak ibu yang punya anak terbelakang secara mental itu terbelakang. Anak itu misalnya Down syndrome dan seterusnya. Anak-anak ini yang belum nggak sempurna akalnya dianggap tidak mukallaf sehingga anak ini dibebaskan. Puasa boleh, tidak apa-apa. Nggak wajib atas mereka. Nomor 3, nomor 4 ini juga sama, mirip. Kalau ini tadi wong edan, anak-anak. Terus yang nomor 3, nomor 4 mirip ini. Siapa itu? Yaitu orang sakit dan orang tua renta. Yang nomor 3 orang sakit, nomor 4 orang tua renta, lansia. Ini lansia itu oke. Sabar sih. Lansia sih kayak ngopo dhisik. Nah, inilah penjelasannya harus dipahami nih. Lansia yang seperti apa? Pertama orang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Tapi harus paham dulu sakit yang seperti apa. Sakit ada dua macam. Kata para ulama, satu sakit sementara, yang kedua sakit yang permanen selama-lamanya. Kalau sakit yang sementara, ya dia harus nanti faidatu min ayamin ukhar, puasa di hari lain. Dia qadha di hari lain setelah Ramadan. Ini kalau sakitnya sementara. Contohnya apa sakit sementara? Dia kena tipes. Mosok pilek banget. Ono wae. Kayak bapakku korengan ini batal. Korengan. Jan wong zaman biyen ki aneh-aneh. Pak, batal korengan. Lah iki yo sakit kok. Astagfirullah. Yang kaitannya dengan pencernaan, kaitannya metabolisme atau tubuh yang dia tidak lepas dari konsumsi obat. Nek telat obat bahaya. Misalnya antibiotik, itu ada jam-jamnya siang, harus diminum kalau nggak berbahaya. Nah yang seperti ini dia boleh batal, ini sakit tipes, kemudian misalnya dia kena apa, vertigo, kumat sesaat, itu kan sesaat vertigo, kan nggak ada vertigo permanen kan nggak ada, paling dia opnam seminggu paling kan, setelah itu meninggal kan lain cerita. Iya kan sesaat, oh no, sehingga sakit-sakit sesaat itu, nah sesaat lorotu, kan dia harus berobat, kan sakit nggak kuat, harus minum obat tahan nyeri, nah, itu kan sesaat. Ya itu, panu nggak termasuk di dalamnya, ada skuram nggak termasuk, bisul ya tidak termasuk. Yang kedua sakit permanen. Nah kalau sakit permanen ini beda aturan mainnya. Kalau sakit sementara, dia nanti mengganti puasa di hari lain. Sementara kalau sakit, dia sakit permanen selama-lamanya. Contohnya stroke, pecah pembuluh darah, kan permanen, betul? Atau yutikunahu, orang-orang yang sudah tua renta, yang dia itu nggak bisa lepas dari makan, dia harus makan dikit, sudah sangat tua ewek-ewek. Wis tua ewek-ewek iki ya wis deyek-deyek, wis gemeter-gemeter mlaku, wis geol-geol kesenggol meninggal gitu. Wis tuwek-tuwek lah gitu. Sudah sangat tua renta yang tidak kuat puasa, yutiquna.
maka bagi mereka ini tidak wajib berpuasa, cukup membayar fidyatu ta'amu miskin. Dia bayar fidyah yang dibayarkan kepada orang miskin. Bayar fidyah, nggak ada qadha. Sakit permanen itu fidyah saja. Fidyah, sakit permanen. Jelas? Apa sakit permanen lagi? Contohnya apa, Bu? Biasanya sakit permanen. Dia asam lambung. Yang asam lambungnya nggak sembuh, jadi nggak bisa, namanya telat sedikit langsung kumat, mahnya itu kumat, telat sedikit nggak bisa, dia nggak kuat puasa. Itu permanen misalnya di dia sendiri. Nah itu yang seperti ini dia boleh tidak berpuasa, bayar fidyah. Begitu ya? Nah ini termasuk di dalam ini, bayar fidyah saja. Tapi ingat ya Bu, Pak, bayar fidyah itu harus kepada orang miskin. Tidak boleh bayar fidyah itu bayarnya gini. Jenengan di masjid sini ada nih buka bersama, ada nggak acara buka bersama? Ada ya? Biasanya itu konsumsi dari siapa? Nah, biasanya jamaah harus dikelompokkan. Kalau di masjid-masjid di Jogja itu ada misalnya buka bersama rombongan 10 orang jamaah ya, 10 orang atau 20 orang. Ini sih nanti mereka patungan caranya penyedia buka puasa. Nggak boleh bayar fidyah, sekalian bayar itu sekalian nyumbang acara buka bersama, itu tidak boleh. Kenapa? Karena acara buka bersama sing teko orang wong susah tok. Kan ada orang kaya di situ, ada orang biasa-biasa saja, menengah, sedang. Maka nggak boleh bayar fidyah untuk acara buka bersama. Harus benar-benar diberikan kepada orang miskin. Berapa besarnya fidyah? Paling gampang 1 hari 1 nasi bungkus, 1 hari 1 box. Gampangannya ini, 1 hari 1 bungkus nasi padang. Larang ya Pak Ustaz, golek sing padang murah kan ono terusane. Padang murah. Nah, wih, sing padang murah. Padang murah ini sing termasuk larang Pak Ustaz. Apa ya? Olive lah, olive nganggo sayap, ini lumayan. Fried chicken. Larang lah yo, angkringan sego kucing ini. Besok deh, nek surga yo hidangane sego kucing. Apa ono kok ya? Sak bendina sego kucing. Nah ini fidyah. Kalau mau dihitung berat ya kira-kira amannya itu 0,7 kilo atau 7 on beras. Lebih aman lagi sehari 1 kilo, sisanya dihitung sedekah 1 kilo. Ini sebulan nggak puasa 30 hari, sudah 30 kali 1 ya 30 kilo selesai. Kalau batas minimal ya 21 kilo, 30 hari kali 7 on, 7 kali 3 21 kilo, nanti 21 kilo sebulan diberikan kepada orang miskin. Baik, dulu sahabat-sahabat Nabi itu ada diantaranya Anas bin Malik, itu umurnya sudah sampai tua renta, umurnya sampai 100 tahun lebih. Anas bin Malik 100 tahun lebih. Itu karena nggak kuat puasa, hari terakhir Ramadan ngumpul ke ngundang anak-anak yatim. Ngundang anak-anak yatim. Berapa? 30-an anak yatim diundang, makan bareng-bareng, selesai fidyah dia. Satu anak yatim kan satu porsi. Nah, ini ada 30 anak yatim, selesai sudah. Nah, berarti terbayar utang dia 1 bulan. Boleh? Boleh. Baik, itu nomor berapa tadi? 4 ya. Nomor 5, nomor 6, apa ini? Wanita haid dan nifas. Ini kaitannya sama-sama darah. Ini tadi sama-sama kaitannya dengan akal. Wong edan cah cilik karena akal gak sempurna. Yang kedua di bab sakit. Wong sakit karena orang tua renta. Nah ini sama-sama orang tua renta. Yang ke-5, 6 kaitannya dengan darah, haid dan nifas. Haid nifas tidak ada perdebatan para ulama, dua-duanya harus ganti di hari lain. Gak ada yang namanya haid, nifas kok bayar fidyah, itu tidak ada. Semua ulama sepakat dia harus mengganti di hari lain. Lanjut, haid nifas 78 sekarang, karena ada 78. Apa itu? Wanita hamil dan menyusui. Ini dikelompokkan karena kaitannya dengan janin, kaitannya dengan bayi, sehingga satunya hamil, satunya yang menyusui. Nah ini peraturannya beda kalau ini. Wanita hamil
nggak kuat puasa, hitungannya seperti orang sakit. Hamil nggak mampu puasa, hitungannya seperti orang sakit. Kenapa Pak Ustadz? Karena hamil itu dihitung seperti orang sakit sementara. Jelas enggak? Berarti kalau namanya orang sakit sementara, gantinya apa tadi? Bayar fidyah apa puasa? Puasa. Oh, sakit sementara. Maka wanita-wanita yang hamil itu bukan bayar fidyah. Ingat-ingat, hamil bukan bayar fidyah, tapi dia harus qadha puasa di hari lain. Tapi aku utangnya terlalu akeh Pak Ustadz. Berapa? Aku ki 6 tahun ra poso. Lho kok iso? Bojoku aku diajar terus enggak tahu, nanti yang metang-meteng mana, metang-meteng mana. Nyusoni. Waduh, bagaimana itu? Maka yang nah ini tak jelaskan tentang wanita hamil menyusui. Ulama itu membagi hukumnya itu menjadi tiga alasan. Dia tidak berpuasa itu mesti alasannya 3. 1, khawatir dirinya ini gak kuat poso, jeglek. Kata dokter, bayinya normal, bayinya sehat. Ibu kalau puasa diperbolehkan karena bayinya di ronsen itu di USG normal. Tapi si ibunya ini lemes. Nah, ibu ini sedang hamil ini kadang-kadang mual-mual, mau bawaannya muntah-muntah. Nah, ini ibu ini sadar atas dirinya dia nggak kuat. Dia memutuskan tidak puasa karena dirinya nggak kuat. Atau alasan kedua, dirinya nggak kuat, janinnya juga nggak kuat. Maka yang demikian ini dianggap seperti orang sakit sementara yang harus ganti di hari lain. Kalau alasan ketiga lain. Alasan ketiga apa? Dia kuat puasa, tapi janinnya yang nggak boleh, nggak kuat puasa itu janinnya. Kenapa? Karena hamil masih 1 bulan atau trimester pertama, 3 bulan pertama. Kenapa? Beratnya belum mencukupi, asam folatnya harus dicukupi 3 bulan pertama. Kata dokter, ini ibu jangan puasa, janinnya ini masih berat badannya kurang. Tapi kata ibu, tapi saya kuat kok Pak Dokter, saya kuat puasa. Iya, ibu kuat puasa, tapi janinnya berbahaya. Akhirnya ibu ini manut sama dokter tidak puasa. Aslinya dia kuat puasa. Ini karena kata dokter janinnya itu tidak mengizinkan dia untuk berpuasa, maka dia gantinya 2. 1 qadha, yang kedua fidyah. 2 dia. Kenapa alasannya? Karena dia harusnya kuat puasa, dia bisa berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, sehingga dia kafaratnya 2. Dia selain bayar fidyah, dia juga harus mengqadha di hari lain. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain. Begitu nggih? Walaupun ada pendapat ulama yang tidak merinci bab masalah ini. Pokoknya nek wanita hamil ya boleh bayar fidyah, tidak puasa, dan tetap dia harus qadha di hari lain karena dihitung sebagai sakit sementara. Tapi saya Pak Ustadz 6 tahun nggak puasa terus gimana Pak Ustadz? Dia bayar fidyah selama 6 tahun. Berarti 6 kali 3 18, 180 hari bayar fidyah, nyicil bayar fidyahnya. Puasanya Pak Ustadz, puasanya bareng kewae Senin Kemis niatnya qadha. Niatnya apa? Qadha. Bukan niat puasa Senin Kemis, niatnya qadha. Senin Kemis. Boleh. Senin Kemis puasanya. Nyicil. Nyicil belum rampung meninggal. Fidyahnya itu sudah mengcover, sudah membayarkan atas utangnya. Jadi nggak perlu bayar utang lagi, tambahan lagi tidak ada. Fidyah yang sudah lunas itu sudah selesai. Maka penting kalau wanita yang tidak puasa, hamil, menyusui, ini alasan. Kalau alasannya karena janinnya, bayinya, maka dia qadha dan bayar fidyah. Termasuk nyusoni ya, nyusoni bayi. Ini bukan janin, bayi sudah lahir. Ada ibu-ibu sing nyusoni iki, kata para ulama, bukan hanya nyusoni anaknya menungso. Anak wedhus, cempe pun gak masalah, pedet pun gak masalah. Maksudnya Pak Ustadz, iki ono cempe iki apa? Anak wedhus ya? Iya kan? Ada ibu-ibu yang memang dia tuh nyusoni anak kambing. Lah karena disusui karo wedhus, dia gak kuat puasa. Pertanyaan saya, ono gak ning alam nyata wong nyusoni wedhus itu ono?
Ojo ngomong gak ono. Demi Allah, demi Allah. Belum sebulan, belum ada sebulan. Saya ngelihat ada video ibu-ibu sing kene nyusoni anak sing lanang, sing kene disusoni karo cempe iki, Bang. Jadi yang cempe bayi wedhus iki nyusoni netek ning kene, terus dia karo nyusoni dadi bareng. Ini jadi saudara sepersusuan antara wedhus karo anake. Maka mereka hukumnya apa? Mahram. Wedhus karo iki. Mahram. Bener tuh, saya lihat sendiri. Neng aku ora gatek susu nih, ora gatek wedhus. No kejadian begini bener ada. Padahal ya, pembahasan ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i. Zamannya Imam Syafi'i sudah dibahas tuntas, ternyata sampai sekarang ada. Ini kejadian-kejadian daerah-daerah kering, seperti daerah mungkin daerah Afrika segala macam. Itu ada yang mereka tuh orang miskin punya kambing, setelah melahirkan kambing buah ini mati. Nah, bayinya kan harus disusui. Apa cara nyusuinya? Delalah ibunya yang punya ASI tadi, akhirnya nyusu bareng karo mboke. Karena dia gak mungkin beli susu sapi, gak kuat, gak punya duit, orang miskin, maka disusui bareng. Wanita yang gak kuat puasa gara-gara anak wedhus iki mau si cempe iki mau, dia boleh tidak berpuasa. Ning aja ditekke ya. Susune aja ditekke nggih, cempene oleh bapak itu rai lah piro-piro. Ngawur anak. Ya, ini bab ini juga sudah dibahas oleh para ulama, jadi sudah tuntas masalah ini. Yang ke-9 yang terakhir itu namanya Safar. Ini kelompok yang ke-9. Safar, bukan Sofar. Ini bulan Sofar, Muharram, Sofar itu artinya kosong. Karena banyak rumah-rumah yang kosong, orang-orang Jazirah Arab waktu itu banyak yang merantau pergi di bulan itu ke Syam, berdagang, jualan, rumah-rumah banyak yang kosong. Sehingga jadikan tertenger bulan namanya bulan Sofar, kosong. Kalau Safar lain, Safar itu pergi, perjalanan. Musafir itu orang yang dalam perjalanan, Safar. Nah, orang yang Safar ini boleh dia tidak berpuasa. Kalau Safar, berapa lama Pak Ustaz toleransinya? 4 hari mukim di suatu tempat, batasannya itu 4 hari. Kalau dia mukim di situ, mukim lebih dari 4 hari, misalnya mukim niat 7 hari, ya sudah, berarti dia di situ harus puasa. Tapi kalau di situ cuma sebentar-sebentar, misalnya bulan puasa ini saya pulang, bulan Ramadan ini saya mudik duluan. Tanggal 15 Ramadan mudik saya ke tempat orang tua saya di Bengkulu, neng cuma 3 dino. Saya di sana ya boleh tidak berpuasa, statusnya masih musafir, boleh tidak berpuasa. Dari sana 3 hari meluncur ke mertua saya yang kedua yang di Solo, datang ke situ. Di situ cuma 3 hari. Setelah itu saya boleh nggak puasa lagi? Boleh. Padahal saya sudah menetap di situ, naik pesawat cuma sebentar, tapi di situ 2 hari 2 malam tidak puasa, boleh tidak puasa. Pindah lagi saya kemana? Kalimantan, mertua yang istri ketiga. Iki misah, jangan usah sini semua dulu. Orang usah nyinyir, orang usah iri. Kayak ditungake amin dulu lah. Sian terang ngomong gitu. Situ juga 2 hari, 3 hari pindah lagi ke Papua misalnya kan, untuk mertua yang keempat di sana. Nah itu saya boleh karena masih kurang dari 4 hari. Tapi kalau sudah lebih maka dia diwajibkan berpuasa. Atau dia sudah pasang niat, tak di sana niat 7 hari, sampai di sana langsung puasa karena sudah niat lebih dari 4 hari. Langsung pasang niat. Nah itu orang yang safar atau dalam perjalanan. Nah ini maka dia harus mengganti di hari lain. Tidak ada fidyah bagi mereka, harus mengganti di hari lain. Jelas? Nah sekarang yang saya sampaikan juga, awas, perkara-perkara ini bisa menghapus pahala puasa kita. Hapus. Jadi puasa sah, ning tek pahala dikit tek. Apa itu? Ada 5. Yang pertama namimah, mengadu domba, membuat ribut, cekcok orang. Si A sama si B cekcok, ini tidak boleh, mengadu domba. Terus namimah. Yang kedua ghibah, gosip.
Kemarin ada ibu-ibu gosipin saya, ini kisah nyata. Oh, ada ibu-ibu. Oh, kemarin dari Gunung Kidul, iya. Siapa yang sama-sama siapa sana? Dari Ustadz Awan. Oh, Ustadz Awan yang istrinya 4 itu toh. Saya heran lagi, kok iso gosip-gosip nebar fitnah bojone papat. Wong isih rencana kok wis disebar-sebar. Kan aku ngomong isih rencana, kok wis disebar. Heran ngomong gak aneh-aneh. Mun kok kira utuh ya ngono kuwi. Ya berarti gosip-gosip, jangan gosip. Kadang-kadang ono jamaah tuh gosipi ustaz itu bikin dosa lho tenan bahasa dosa. Datang sowan syawalan. Ada jamaah itu sing memang takzim karo ulama, takzim karo guru. Syawalan teko. Ini guru nih ustaz. Syawalan rombongan jamaah beli taklim. Misalnya jenengan-jenengan iki dolan dengan Ustaz Abduh misalnya kan, atau pergi kemana syawalan rombongan gitu pergi. Baliknya kadang-kadang ono sing ngrasani. Mau ki wis sawalan, salam-salaman, maaf-maafan, sepuronan, balik ngrasani. Mbak, kayak mau ustadz ketoke kok ana wong wedok loro ki apa saiki wis rabi meneh ya, Mbak ya. Ketoke ijo. Lah ustadz ketok kuru ya saiki mesti tertekan kae mesti. Dadi asik. Iki kepiye to bar silaturahmi kok ngrasani sing dirasani ustadz. Kok sadis men ya. Jamaah iki horor-horor ini. Boleh. Yang ketiga fitnah. Ini nggak boleh fitnah. Namimah, riba, gosip, fitnah. Ini juga nggak boleh. Fitnah. Fitnah itu apa? Menyebarkan berita bohong tentang seseorang. Kalau riba menyebarkan aib yang nyata yang dimiliki orang lain. Memang aib itu nyata, disebar-sebarkan. Kalau aibnya bohong, namanya fitnah. Nah, itu riba, fitnah. Terus apalagi kadzab, dusta. Kadzab, dusta, berbohong, ngapusi. Nah, ini termasuk menghabiskan pahala-pahala puasa. Yang terakhir ini yang kelima, sumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu, bersaksi palsu dan Ramadan, kon sumpah ikut persidangan lah, inilah itulah. Pak, kowe iki saiki kok nek balik kerja kok telah terus ngapain Pak, kowe selingkuh? Ora Bu. Tenane, sumpah demi Allah orang. Padahal Bapak selingkuh. Ngomong sumpah palsu itu termasuk membatalkan batalkan pahalanya. Puasa sah ning habisnya. Ulama mengatakan ada sumpah palsu ini termasuk dusta. Ya, termasuk dusta. Sehingga ada ulama-ulama yang menambahkan karena sumpah masuk kategori kalimat dusta, jadi kelompok yang keempat, maka tambahannya yaitu an-nazar bisyahwat. Orang yang selama Ramadan tidak jaga pandangan, memandang dengan pandangan syahwat, nah itu menghabiskan pahala. Poso jenengan numpak motor delalah ning perapatan, mandeg lampu abang, lampu merah bangju. Delalah kok sebelahnya ono cewek srek mandeg. Sekilas ketok nih kok putih-putih iki. Oh. Astagfirullah, putih-putih iki apa ya tak pastikanlah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata cewek kuwi nganggo katok cendek. Katok pendek atau mungkin rok mini. Bapak delok. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Cuma alhamdulillah bersyukur. Astagfirullah. Wes ya, ora apa-apa nek ngono. Ning jenengan iki iki. Ya Allah iki tenan apa ora ya Allah. Delok meneh. Astagfirullah tenan ya Allah. Nah, itu yang kedua itu tadi pandangan kedua ini selesai. Pahala ini orang dihitung bati wis entek wis. Enggak ono delok ini kok bati ora ono entek selesai. Ada orang-orang ini kok guyon. Saya sengit lho delok ngono iki yo anu Pak Ustaz. Aku jujur saya sengit nek ono wong delok ngene iki kok nek didelok dosa ora didelok mubazir. Aku sengit tenan ono. Sengit asli. Ini perbuatan dosa kok gojek iki kepiye to? Jangan ki gojek. Enggak ono ceritane delok kok ora didelok mubazir ki kepiye. Dosa mubazir ki. Kancane setan gitu. Enggak ada ini. Maka itu termasuk yang menghabiskannya. Baik, saya lanjut. Oh, jam pintu ya. Merampung ini. Terakhir ini problematika selama puasa yang sering terjadi. Apa itu? Ini penting saya sampaikan. Bab masalah kemasjidan. Otomatis nanti kita akan memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita.
Di masjid-masjid itu sering terjadi problem, di antaranya ketika sholat tarawih. Saya cerita ini agak rotok kenceng ya, karena saya agak sedih sebenarnya melihat fenomena ini. Di Jogja kota maksudnya, saya tidak tahu daerah sini, di daerah sana itu sekarang itu marak sekali tren kalau masuk Ramadan biasanya imamnya masjid undang dari pondok tahfiz mana dijadikan imam, bukan orang setempat. Satu itu sudah makruh yang pertama. Namanya imam itu mukim orang setempat, bukan ngambil dari luar, itu makruh hukumnya. Kalau kita silaturahmi ke rumah orang, lalu sholat di situ, maka makruh hukumnya tamu yang jadi imam. Yang jadi imam itu ya sahibul bait atau orang yang mukim di situ. Itu satu. Yang kedua, ini saya sampaikan. Saya nggak fikih ya, sampaikan fikih. Jangan sampai melenceng, ini fikih. Yang kedua, ngambil anak santri-santri dari luar karena hafalannya banyak, bacaannya bagus, jadi imam. Pertanyaannya, dia itu pantas nggak jadi imam? Imam itu syaratnya bukan hanya bacaan bagus. Itu syarat pertama, memang bacaannya bagus. Tapi jangan lupa syarat kedua, apa itu? Dia memahami betul seluk beluk sholat, fikih sholat, dia harus paham betul fikih sholat. Jangan sampai dia tidak paham fikih sholat. Contohnya apa Pak Ustaz? Ini contoh orang yang nggak paham fikih sholat. Dia sholat berjamaah, ngimami sholat, bacaannya dowo-dowo. Sunnah Nabi itu kalau sholat tuh nengok ke belakang. Sebelum imam itu kan apa tugasnya? Meluruskan shaf, ngelihat, ngecek shafnya, wis rapat belum, lurus belum. Kata Nabi, la tusawuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Lurus rapatkan, nek kalau lurus rapat, Allah akan merubah wajahmu di akhirat nanti. Terus hikmahnya nengok ke belakang dulu, imam ini ngecek ana wong tuwa-tuwa apa ora, ana wong sing ketok deyek-deyek apa ora, delok jamaahe. Kalau jamaahnya ada yang tua-tua, ana sing nganggo kursi barang segala macam, gak boleh panjang. Jujur wae tak takoni saiki, jenengan seneng imam iki bacaane sing surate dawa apa sing pendek? Apa sih susah? Jelaskan pendek kan? Apa sih susah nyenengke wong? Jadi imam nyenengke wong ora iso iki kepiye coba? Wong sakmene oke ora iso disenengke iki kepiye? Coba kalau dibacanya pendek, wong sakmene seneng kabeh. Apa meneh sing diwaca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kuwi saya yakin wong sakmene ikhlas kabeh. Ya apa ya? Apa sih pertanyaan saya? Apa sih susah ki nyenengke jamaah? Wong karep iki gur pengin ngetokne aku ki apalane oke. Aku ki maca ngene iki wis hafiz 30 juz. Aku bacane apik sekalian golek bojo. Sapa ngerti ana ning kene sing gelem ngepek menantu. Apa maksude maca dawa-dawa iki? Kok melanggar sunnah? Nek pancen awake dhewe pun dhewe iki kan gini kan logone dhewe iki Muhammadiyah. Muhammadiyah iki kental sekali dengan Quran wa sunnah. Ini negak ke Quran sunnah Nabi gini imami jelas-jelas kok dalam hadis Nabi itu, perpendeklah sholat jamaah kalian, perpanjanglah sholat sendiri kalian, itu kanjeng Nabi dawuh. Nek dhewe karepmu ora katamke sak juz, 2 juz, 3 juz, karepmu kata Nabi. Nek dhewe nek jamaah iki mboten pareng. Oke lah, anggaplah sekarang karena orang mukim di tempat bacanya rano sing apik, sehingga ngundang ustaz kuwi mau sekolah santri-santri boleh, ning dikasih tahu suratnya ora usah sing dawa-dawa. Dulu Amr bin As begitu, sholat mimpin jamaah dawa-dawa sampai jamaahnya yufariqah, dia memisahkan diri. Karena gak kuat bacaane dawa. Wong meneh sing sepuh-sepuh beser-beser ngono iki lak kobol-kobol. Ngono dawa ngono bar kene sing diwaca Yasin bayu. Sholat tarawih malah yasinan, ya Allah. Aku ora iso mbayangke. Lah kan ana sing mau ora sempet buka. Burung sempet buka gur mangan ngombe karo apa kan itu kan ana pirang-pirang. Sholat tarawih muyak karena takut ketinggalan. Dadi sholat iki krocak-krocok petenge ya Allah. Jojo iki ayam terus ditake bocah-bocah ya Allah. Wis pikir ki ayam tak dipangan bocah-bocah. Ora ana sing khusyuk. Ini harus paham. Jadi syarat pertama bacaannya Qur'annya bagus. Yang kedua itu paham sunnah. Paham sunnah, baik sunnah dalam sholat maupun keseharian. Pak Ustadz, di sini ada beberapa yang seperti itu Pak Ustadz. Terus bagaimana? Barulah yang ketiga. Apa itu? Cari yang lebih tua.
Di antara yang tadi cari yang paling tua, dia yang lebih berhak jadi imam. Yang paling tua, wah kayaknya ketua lansianis anu Pak Ustaz sepadan semua Pak Ustaz. Podo-podo kabeh usianya, sabaraan. Berarti yang keempat, apa itu? Yang paling dicintai umat. Karena ono imam ki sing tembe mlebu masjid, jamaah ki langsung putus asa ki. Paham ya toh? Imamnya teko tembe mlebu langsung. Astagfirullah. Jamaah ki langsung putus asa. Aduh wis iki repot imam iki repot wis. Tamat riwayat kowe wis. Imam iki dititeni ngopo? Senane bacaane dawa-dawa. Ini orang tidak pandai menyenangkan orang lain, tidak pandai menyenangkan orang lain. Susah amat nyenengin orang lain. Nah, maka cari yang disukai oleh jamaah. Saya dulu pernah sholat tinggal di sebuah perumahan di Yogyakarta dulu. Wah imam jam buala ipon. Wis ngono bacaane iki wis ora tartil, bacaannya sudah tidak fasih, ora iso dilengserke karena dia wongso di situ gawe reksone, termasuk sing ngawiwiti pembangunan masjid. Wis wong ini iki susah diaan, dilengserkan itu susah. Kecuali yang melengserkan malaikat Israel, cuma itu saja yang bisa. Ora iso sing lain ora iso. Jadi imam delalah kaya qadarullah. Saya persis di belakangnya. Di sebelah saya ini bapak-bapak wis sepuh lansia wis putih-putih kae. Lah dia ke masjid delalah nggawa HP, HP ini deleke mimbar. Ini kan ono mimbar to, mimbar khutbah. Deleke kono dhuwur, tumpake kono. Persis bapak salat muni. Salatnya salat zuhur, seingat saya waktu itu salat zuhur. Kan sepi to, tidak dibaca jahar. Akhirnya muni. Wis kono muni ning ramadeg-madeg. Tano neneng neneng tong tini noni neng tano neneng neneng tong tini noni neng tano neneng. Apa sing dibatin jamaah? Jamaah batin. Iki lagu kucing garong. Apa lagu iwak peyek? Apa lagu apa ya iki? Kaya aku enggak asing lagu ini. Kan mau mikir dah. Muni terus rampung sholat. Iki imam sing disengiti muni. Lampung salam balik badan langsung marah-marah. HP ini sopo mau? HP ini sopo? Muni wae, tak banting. Bapak jamaah di sebelah saya itu menang wae. Wis ra apa-apa, banting-banting ngono ikhlas. Karena dia ngaku dia sing dibanting, jadi wis ora apa-apa HP kuwi lah. Ketimbang aku sing dibanting mati lah aku. Dia menang wae. Jan kuwi tenan pancen imam buala boleh memang tahu jamaah ini memang salah, tapi nek ditegur cara begitu ya nggak boleh lah, jangan lah. Ini masalah ini. Wong cah cilik ribut, semene ning jare nyeneni. Anak iso ngomong. Nangis wae. Mare salat ra kusuk. Ayo, anak iso. Nek ana sing nangis-nangis meneh, ganggu meneh, tak pelintir diase. Di situ masjid situ jarang anak kecil. Di perumahan situ jarang anak kecil. Apa wis dontek dipelintiri diase. Sangar ya. Sangar tenan. Selane kok melintiri dia. Aku heran, tenanan itu, tenanan itu. Saya tuh sampai gedeg. Maka syarat imam itu: satu, bacaan Qur'annya fasih bagus. Dua, paham sunnah, ngerti sunnah. Yang ketiga, yang umurnya paling tua. Semuanya anu Pak Ustadz ya. Yang keempat, yang dicintai jamaah. Oh semuanya dicintai Pak Ustadz. Ada beberapa kandidat. Terus bagaimana? Baru yang kelima apa? Yang istrinya lebih banyak. Ustaz ki ngomong ono dalile kok. Ono ini pendapat Imam At-Tirmizi dan yang lain. Memang kalau yang istrinya lebih banyak lebih berhak jadi imam. Jadi nek kene yo aku sing paling berhak. Aduh, tapi macam gitu kata para ulama. Ini ulama yang pendapat begitu ya. Ulama pikir ya sedikit dakwah, dia pikir ngerti banyak. Ini jadi jangan sampai ini jadi masalah nanti ketika sholat tarawih. Yang siksa madya wae seperti yang Nabi sebutkan dibaca itu ya asyams, al-lail, at-duha, al-a'la. Itu surat-surat yang sedengan, nggak panjang, nggak pendek. Rasul tuh kalau sholat, ini pahami ya, nek imam ini tidak pernah ngambil potongan ayat.
Kita jelaskan, kita tolong. Kalau jenengan ketemu dalilnya kabari saya. Kalau ketemu dalil kabari saya biar saya bertobat, saya memperbaiki kalimat saya. Sampai detik ini saya tidak pernah ketemu hadis Rasul ketika ngimami baca potongan ayat. Apa meneh jika buntute tok ira. Enggak ada. Tahu-tahu kok innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kok jika akhir tok amma yatasaalunnya mana? Kadang-kadang tahu-tahu jadi imam ayat rakaat pertama lillahi ma fis samawati. Wis mending ngono sing la yukallifu langsung ujug-ujug satu ayat tok la yukallifu. Iki jika dalil sepotong sepotong. Jangan jadikan Saudi, jangan jadikan Ka'bah Mekah itu jadi dalil, itu tidak bisa. Jangan. Dalil kita itu bukan orang Arab, tapi Quran dan Sunnah itu dalilnya. Jangan ngambil orang Arab, tidak. Budaya Arab ini orang mau salah langsung ditegur, budaya Arab. Itu jangan kita tiru-tiru neng Arab. Neng Arab kan sapa sing salah kan? Wong Arab kan sering nyeneni kan. Ono jamaah kita tuh kadang-kadang kumpul halakoh itu di halaman, langsung diseneni kon mlebu. Ono halakoh di sana, kok bikin halakoh di sini. Itu saya pernah diusir gitu. Terus salahnya apa? Cara negurnya juga di depan umum langsung nyeneni. Ya jangan dipakai, budaya Arab itu budaya, ada budaya khusus. Tidak semua yang di sana itu dibawa ke sini, tidak, yang ambil itu Quran sunnahnya. Kalau budayanya ya nggak mesti harus dibawa ke sini, tidak harus. Kalau jenengan gitu nganggo batik-batik ini nganggo kelambi kemeja kan ya budayanya kita, nggak harus pakai gamis panjang, itu tidak harus karena emang budaya ini. Jelas kan? Kan Abu Lahab, Abu Jahal nganggo gamisan orang. Abu Lahab, Abu Jahal nganggo gamis orang. Nganggo gamis tekan mati ini nganggo gamis tetap. Gamis itu bukan gamis panjang, itu bukan, itu budaya. Yang sunnah itu kalau nutup aurat, ya tidak menutup lekuk tubuh, tidak transparan, tidak glamor, itu sunnah. Jadi bisa memahami mana sunnah, mana yang masuk kategori budaya, itu harus paham. Nah, termasuk gitu. Jangan suka ngimam itu ngambil potongan-potongan. Rasul kata para ulama-ulama fikih itu suka menyelesaikan surat dalam sholat jamaah. Jadi ayat 1 sampai akhir yang dibaca, bukan sepotong-sepotong. Kecuali diparuh, selesai tapi diparuh. Contohnya surat Tabarok, Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dibaca satu halaman, nanti rakaat kedua halaman berikutnya. Selesai tapi itu masih mending, nggak apa-apa. Ini sunnah. Tapi bukan berarti saya ngomong begini nggak boleh main potongan-potongan ayat terus jadi nggak boleh. Tidak, itu pendapat Imam Syafi'i itu gini. Kalau kita sholat, di situ lebih banyak sunnah yang bisa kita kerjakan di dalamnya, lakukan. Kenapa? Pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Walaupun meninggalkan sunnah tidak batalkan sholat, tidak mengurangi ganjarannya, nggak kurang ganjarannya. Tapi kalau ada sunnah yang ditegakkan lebih tinggi, maka itu yang diambil. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau sunnahnya bisa ditegakkan, sunnah tegakkan. Kalau nggak bisa, selama tidak mengurangi ganjaran, nggak apa-apa. Baca potongan ayat boleh, Pak Ustaz, boleh, tidak mengurangi. Tapi kalau sampai ada jamaah sing gonduk, nah itu baru bisa mengurangi. Apa tadi ya? Ini sebagai penutup dari saya. Cerita penutup. Saya pernah sholat saking bacaan Imam Dowo, jamaah di depan saya itu mikir deh, kesel berdiri lama. Akhirnya sholatnya kalau istirahat ini gitu. Orang rampung-rampung ganti gini. Saya di belakang itu delok ya. Katanya enak juga ya, coba lah. Astagfirullah. Enggak boleh. Itulah dia akibat dari meninggalkan sunnah. Kan jangan sampai kita tinggalkan sunnah termasuk dalam bab. Kata nggih Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini bab tentang sedikit problematika seputar puasa nanti. Anak di sini kalau anak-anak TPA, anak kecil-kecil terawih bareng di masjid apa di tempat sendiri? Bareng di sini. Nih rame, perhatikan, nih anak kecil-kecil di masjid rame, ribut sampai sholatnya nggak khusyuk. Anda pindahkan anak-anak itu, golek nih ruangan-ruangan opening TK, opening digelar situ karpet sejadah atau anak-anak TK kecil-kecil, si cilik-cilik yang belum mumayyiz, biar sholatnya sendiri dipimpin nanti sama pemudanya, remajanya ngimami anak-anak. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dicampur nanti yang dewasa-dewasa gak seneng sholat di masjid. Kenapa gak seneng?
ribut, rame, gak khusyuk, akhirnya milih sholat tarawihnya di rumah. Hilang nikmatnya sholat bersama. Kecuali anak-anak itu bisa anteng, bisa tenang, silahkan campur sama orang dewasa. Kalau nggak bisa tenang, kelompoknya dewe di kono. Itu jauh lebih afdol. Itulah kenapa wanita lebih utama sholat di rumah, karena untuk jaga nih bocah-bocah yang gelidik-gelidik nih, sing rame. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf dari saya. Sudah jam 7 lewat. Ini sudah over, jadi tidak ada tanya jawab dan Abu Tersahad. Hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdillah yang pagi hari ini telah memberikan tausiahnya terkait dengan problematika di bulan Ramadan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bulan Ramadan, agar kita penuh keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri, kita tutup pengajian Ahad pagi pada kesempatan pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.